Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS kelompok saya yang terdiri dari Ahmad Subhanul Hani, Fikri Maulana Muttaqi, Ahmad Ali Reza Mahdafikia, Nasihun Amin, Muhammad Rois, Wiwin Faradila, Alfiana Suci Damayati, dan Abdul Aziz. Dari judul yang akan dipresentasikan adalah Smart Village menggunakan TOGAF ADM. Oke, langsung saja ke latar belakang. Penelitian ini dilakukan di 5 desa digital di Kabupaten Pamekasan, yaitu Desa Penteh, Desa Pademau Timur, Desa Lempung, Desa Tobungan, dan Desa Bertaji. Dengan konsep Smart Village, penelitian ini berfokus pada dimensi teknologi pada aspek ICT atau Information and Communication Technologies yang akan memberikan solusi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan proses bisnis pemerintah desa dengan mengadopsi Enterprise Architecture Framework TOGAF ADM 9.2 sebagai blueprint. Nah, apa itu Smart Village? Pengertian dari Smart Village merupakan program teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan kemampuan kerja dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan kehidupan masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya diteruskan oleh kelompok saya, yaitu Fikri Maulana Muttaqi. Baik, terima kasih Mas Hanif. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu Smart Village. Smart Village adalah program teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan kemampuan kerja dalam memberikan pelayanan, serta dapat meningkatkan kehidupan masyarakat selanjutnya. Dan untuk metode dalam penelitian ini akan disampaikan oleh Mas Reza. Kepada Mas Reza dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Ali Reza akan meneruskan presentasi. Kebetulan saya kebagian di halaman 4 tentang metode penelitian. Di sini metode yang digunakan menggunakan metode konseptual. Konseptual yaitu suatu diagram dari satu set hubungan antara faktor-faktor tertentu yang diyakini memberi dampak terhadap penghantar ke suatu kondisi target. Jadi konseptual itu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Nah, jadi konsep-konsep ini mengkaji pada suatu permasalahan. Nah, kan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengenai lingkup bagian, yang kedua yaitu penelitian mengenai sistem informasi, dan yang terakhir bagian ini yang berfokus pada landasan teori. Nah, di bawah ini ada diagram. Nah, di ruang lingkup ini mencangkup people atau perseorangan, ada kepala desa, perangkat, ada juga organisasi, dan selanjutnya di bagian kedua ada penelitian sistem informasi, artefak. Nah, di sini ada preliminary phase, arsitektur fashion, bisnis, dan semacamnya, dan memiliki evaluasi. Nah, yang pertama yaitu pemodelan, yang kedua yaitu blueprint hasil penelitian. Nah, jadi kebutuhan bisnis yang di sini diterapkan pada penelitian sistem informasi. Nah, di sini ada dasar ilmu. Nah, jadi yang ruang lingkup tadi ini menerapkan dasar ilmunya tadi pada penelitian sistem informasi.
Jadi dari kepala desa, perangkat yang bertanggung jawab, terus organisasi seperti pemerintah desa ini menerapkan informasinya pada penelitian sistem informasi. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami akan melanjutkan presentasi teman kami sebelumnya, yaitu adalah tiga program utama. Yang pertama, meningkatkan ekonomi desa melalui model bisnis dengan partisipasi warga dan penguatan BUMDes sebagai lokomotif pengembangan ekonomi desa. Kemudian yang kedua ada Smart Society, yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan hidup masyarakat desa dengan semangat berkolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah Smart Government, yaitu meningkatkan proses pelayanan publik dan administrasi Nusantara pada tahun 2020. Jadi itu adalah tiga program utama yang dilakukan untuk menciptakan Smart Village. Oke, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Fase preliminari tahap pertama dalam perencanaan arsitektur yaitu fase preliminari yang melibatkan partisipan mulai dari langkah pertama. Yang pertama, bisnis arsitektur. Kategori prinsip atau yang tabel yang kedua, prinsip primary decretion mengoptimalkan indeks ekonomi desa di layanan UMKM bagi penduduk desa untuk meningkatkan nilai IDM. Manajemen informasi dan prinsip integrasi manajemen integrasi dan proses bisnis memanfaatkan teknologi TI desa, kemudahan pelayanan. Setiap pelayanan harus mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan dampak positif pada pembangunan desa. Yang kedua, data arsitektur. Data adalah aset. Diperlukan pelindung nilai terhadap semua informasi dan data yang ada di desa di Beber. Data akses stakeholder dapat mengakses data untuk melaksanakan fungsi di desa-desa sesuai dengan otoritas yang dimiliki. Application arsitektur. Aplikasi ini berfokus pembangunan data pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi berperan sebagai seraba yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan UMKM dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Capability memastikan ketersediaan dan keterjangkauan aplikasi bagi pengguna setiap saat. Usability. Aplikasi berfungsi dengan mudah dan efektif. Teknologi arsitektur security, keamanan dan dari ancaman internal dan eksternal harus dipastikan pada teknologi yang digunakan di desa Cibeber. Efficiency digunakan sesuai dengan fungsi dan anggaran yang dimiliki oleh desa Cibeber. Maintenance. Perawatan secara rutin diperlukan untuk mencegah kerusakan pada teknologi yang ada. Real time. Penggunaan teknologi harus dapat disesuaikan dengan kapasitas pengguna data yang tersedia. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur
vision itu adalah atau yang bisa disebut dengan visi arsitektur merupakan suatu tahapan awal dari keseluruhan iterasi tahapan dari TOGAF ADM. 4. Bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur adalah jembatan penghubung antara model bisnis perusahaan dan juga strategi sebuah perusahaan di satu sisi, serta fungsionalitas bisnis dari bisnis atau organisasi korporat di sisi lain. 5. Data arsitektur. Arsitektur data itu terdiri dari model, kebijakan, aturan, dan standar yang mengatur data mana yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut disimpan, diatur, diintegrasikan, dan digunakan dalam sistem data dan dalam organisasi. 6. Application arsitektur adalah sebuah proses untuk mendefinisikan struktur dari suatu aplikasi yang dapat memenuhi seluruh kriteria dari sisi teknis dan juga operasional dengan pertimbangan kualitas seperti performance, security, dan manageability. Yang ketujuh, teknologi arsitektur adalah proses pengembangan spesifikasi model dan pedoman teknologi informasi metodis menggunakan berbagai notasi teknologi informasi. Yang kedelapan, migration planning. Migration planning itu perencanaan migrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menyimpulkan dari penelitian yang di atas bahwa fokusnya adalah pada penerapan salah satu aspek dari konsep desa pintar, yaitu dimensi village service yang bertujuan untuk merancang suatu kerangka kerja dalam pelayanan desa. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk membantu dalam hal perekonomian dan perkembangan wilayah di desa digital guna mengatasi tantangan strategis yang ada. Proses perancangan arsitektur enterprise dilakukan dengan memanfaatkan kerangka kerja TOGAF ADM. Langkah dimulai dari phase preliminary dan dilanjutkan ke phase visi arsitektur. Setelah itu dilakukan perancangan untuk aspek seperti arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Semua tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan panduan yang berisi hasil analisis situasi saat ini serta rekomendasi untuk mengatasi tantangan strategis pelayanan berbasis digital. Itulah kesimpulan dari penjelasan yang di atas. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.